Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Asta Nugraha dengan NIM 20000018406 di mata kuliah Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji aplikasi pelayanan web desa Belantang yang saya bikin sendiri untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama jenis pengujian. Di sini saya akan menggunakan 3 jenis pengujian. Yang pertama adalah uji manual. Uji manual ini saya menggunakan metode black box. Metode black box ini lebih mudah dibanding white box karena metode black box tidak perlu mengetahui isi dari codingan tersebut. Yang kedua adalah uji otomatis. Uji otomatis ini menggunakan tools yang sangat terkenal yaitu Selenium IDE. Dan yang ketiga yang terakhir adalah stress testing. Stress testing digunakan untuk seberapa baik web bisa menampung banyak user. Stress testing ini saya akan menggunakan tools open source yaitu JMeter. Jadi langsung saja kita mulai. Yang selanjutnya adalah skenario pengujiannya. Yang pertama form login. Skenario-nya adalah yang pertama inputan tidak diisi sama sekali. Yang kedua inputan hanya diisi username. 3 inputan hanya diisi password. Nomor 4 inputan diisi namun isinya salah. Dan yang kelima inputan diisi dengan benar. Yang kedua form pengaduan. Yang pertama adalah inputan tidak diisi sama sekali. Yang kedua nama tidak diisi. Ketiga email tidak diisi. Keempat isi pengaduannya tidak diisi. Dan yang kelima inputan diisi semua dengan benar. Form berbagi pengalaman ini sama dengan form pengaduan tadi. Inputan tidak diisi sama sekali, nama tidak diisi, email tidak diisi, isi pengalaman tidak diisi, dan nama email diisi semua dengan benar. Oke, langsung saja kita akan menuju ke hasilnya. Yang pertama, hasil uji manual menggunakan metode black box. Ini adalah hasil login admin. Yang pertama, sesuai dengan skenario tadi, form tidak diisi sama sekali, username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan akan memunculkan pesan harap isi username dan password, hasil pengujian sesuai harapan, dan kesimpulan valid. Begitu saja nomor 2, 3, 4. Mengetikkan username, password tidak diisi, hasilnya valid. Mengetikkan password, username tidak diisi, hasilnya valid. Mengetikkan username dan password tetapi tidak sesuai. Username ATM dan password ATM123. Sesuai harapan, valid. Dan yang terakhir mengetikkan username dan password dengan benar. Dan hasilnya pengujian sesuai harapan. Form login anggota sama dengan form login admin, hanya saja di test case-nya kita buat user dan passwordnya user123, sama seperti login admin. Selanjutnya adalah form pengaduan. Sesuai dengan skenario tadi, nama, email, dan isi tidak diisi sama sekali. Sistem akan menolak dan harap memasukkan seluruh data. Hasilnya valid. Begitu juga nomor 2, 3, 4. Nama tidak diisi, email tidak diisi, isi pengaduan tidak diisi. Hasil yang diharapkan harap memasukkan seluruh data semua. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan valid. Dan yang kelima, nama, email, dan isi diisi dengan benar. Kemudian hasil yang diharapkan, sistem akan menerima inputan dan akan menampilkan pesan berhasil input data. Hasil pengujian sesuai harapan dan valid. Form berbagi pengalaman sama dengan form pengaduan, hanya test case-nya ini isi pengalaman. Sama dengan form pengaduan tadi. Dan ini adalah hasil metode black box dengan uji manual. Hasil yang didapatkan adalah semuanya valid
dan sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah uji otomatis. Uji otomatis ini menggunakan tools yang sangat terkenal yaitu Selenium IDE. Yang pertama yang diuji adalah from login, sesuai dengan skenario yang sudah dibuat di awal tadi. Skenario 1, username password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Pada gambar terlihat nomor 3 username-nya kosong, nomor 4 passwordnya kosong, dan kemudian klik tombol login button dan akan memunculkan alert gagal login, username dan password salah. Skenario 2 mengetikkan username, password tidak diisi, username-nya isi, nomor 3, nomor 4 password kosong, dan akan memunculkan alert gagal login, username dan password salah. Skenario 3 mengetikkan password dan username tidak diisi, nomor 3 username kosong, nomor 5 password diisi, admin 123, kemudian klik kirim, kemudian akan memunculkan alert gagal login, username dan password salah. Skenario 4 mengetikkan username atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Nomor 3 username ATM, nomor 4 password ATM 123, kemudian klik tombol button login, akan memunculkan alert gagal login, username dan password salah dan sesuai harapan dan valid. Dan yang terakhir adalah mengisi semua username dan password dengan benar, yaitu nomor 4 admin, nomor 6 password admin 123, nomor 7 klik tombol kirim login button, dan nomor 8 verify text di halaman admin yaitu hello admin. Dan form login anggota sama seperti form login admin. Ini username password kosong, skenario 1, skenario 2 username isi password kosong, skenario 3 password isi username kosong, skenario 4 diisi semua tetapi salah, dan skenario 5 username diisi dengan benar, password diisi dengan benar, dan akan memunculkan direct ke halaman user dengan verify text keduanya hello user. Kemudian form pengaduan yang pertama adalah nama, email, dan isi pengaduan tidak diisi, kemudian klik kirim. Nama, email, dan isi pengaduan tidak diisi. Dilihat nomor 3, 4, 5 tidak ada value-nya sama sekali, kemudian klik tombol submit, akan memunculkan alert silakan masukkan semua data. Skenario 3, nama tidak diisi, email dan isi pengaduan diisi. Namanya nomor 3 kosong, value-nya email ada, pengaduan ada. Kemudian klik tombol submit, kemudian akan muncul alert silakan masukkan semua data. Skenario 3, email tidak diisi, nama dan isi pengaduan diisi. Namanya ada, value-nya email kosong, dan isi pengaduannya ada isinya, value-nya. Dan alertnya akan memunculkan alert silakan masukkan semua data. Skenario 4, isi pengaduan tidak diisi tetapi nama dan email diisi. Lihat nomor 4 dan nomor 6 ada value-nya nama dan email, tetapi nomor 7 tidak ada value-nya yaitu inputan pengaduan. Kemudian klik submit dan akan memunculkan alert silakan masukkan semua data. Dan yang terakhir, nama, email, dan isi pengaduan diisi dengan benar, kemudian klik tombol kirim. Nomor 3 ID nama di value-nya ada, emailnya ada value-nya, kemudian input pengaduan ada value-nya. Kemudian klik kirim, submit, dan akan memunculkan alert berhasil input data. Yang selanjutnya form pengalaman. Form pengalaman sama dengan form pengaduan, tidak diisi sama sekali, hanya diisi email dan inputan pengalaman. Diisi dengan nama dan isi pengalaman, email tidak diisi nama dan email, isi pengalaman tidak diisi,
kemudian diisi semua dengan benar, lalu klik submit, akan memunculkan alert berhasil input data. Dan itu adalah hasil uji otomatis menggunakan Selenium IE dari 20 skenario yang sudah dibuat, semuanya sesuai harapan dan valid. Dan yang terakhir adalah stress testing. Stress testing akan melihat bagaimana web akan menerima banyak user yang akan masuk ke dalam web tersebut. Kita menggunakan tools open source yaitu JMeter. Pertama, rancangan pengujian stress testing terlebih dahulu. Pengujian stress testing dilakukan dengan memasukkan alamat web sistem pelayanan pada tools APC JMeter. Pengujian ini menguji beberapa bidang API seperti halaman login, halaman dashboard admin, halaman dashboard user, output pengaduan, output pengalaman, input pengaduan, input pengalaman, dan itu. Skenario testing pada Apache JMeter adalah sebagai berikut. Di sini di gambar kanan. Halaman login, halaman admin, halaman user, input pengaduan, input pengalaman, output pengaduan, output pengalaman. Gambar di samping merupakan skenario testing pada Apache JMeter. Skenario testing ini menggunakan 500, 100, dan 500 sampel dengan periode run up adalah 10 detik dan loop count adalah 1. Oke, ini adalah yang pertama adalah pengujian terhadap 50 sampel. Lihat bahwa average yang didapat adalah 657. Standar deviasinya adalah 137,87. Errornya 0%. Throughputnya 25,7 second. Dan average bytes-nya 16487,3. Menunjukkan bahwa pengujian mendapatkan total error sebanyak 0 error. Yang kedua adalah pengujian 100 sampel. Average-nya yang didapat 642. Standar deviasinya ada 224,77. Errornya 0%. Throughputnya 51,5 second dan average bytes-nya 16639,8. Pengujian mendapatkan hasil total error sebanyak 0 error. Dan yang terakhir, pengujian menggunakan 500 sampel. Dapatkan average-nya 2460 dengan standar deviation-nya 2119,86. Errornya 3,14%. Throughputnya 100 second dan average bytes-nya 15.670,9. Pengujian 500 sampel pada Apache JMeter ini menunjukkan bahwa mendapatkan total error sebanyak 3,14 dengan pesan too many request pada server. Rangkuman hasil pengujian stress testing pada 50 sampel average-nya 657, 100 sampel 62, dan 500 sampel 2460. Pada 50 sampel standar deviation-nya 3137,87, throughput-nya 25,7, error-nya 0, byte send-nya 6,57, byte receive-nya 413,39. Pada 100 sampel, standar deviation-nya 224,7, throughput-nya 51,5 second per second, error-nya 0, byte send-nya 13,17, byte receive-nya 836,39. Dan pada 500 sampel, standar deviation-nya 2119,86, throughput-nya 108,8 per second, error-nya terdapat 3,14%, byte send-nya 27,13, dan byte receive-nya 16666,29. Kesimpulan pada stress testing yaitu stress testing ini menggunakan 500, 100, dan 500 sampel dengan periode run up 10 detik serta count log yaitu 1. Hasil yang didapatkan pada pengujian adalah pada bagian rata-rata memperoleh nilai yang konstan, pada bagian throughput memperoleh nilai yang melonjak sebanding dengan jumlah request sampelnya,
Namun pada bagian standard deviation-nya memperoleh nilai yang meninggi, sehingga ini meyakinkan kalau sistem memiliki ketahanan yang kurang baik, di mana hasil grafik nilai average. Throughput lumayan baik, namun deviation-nya mendapat nilai yang kurang baik. Oke, demikian presentasi dari 3 uji yang saya lakukan di mata kuliah pengujian kualitas perangkat lunak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.